Halo semuanya, kembali lagi di materi US IPS part keempat, di mana kali ini kita akan membahas tentang ASEAN. ASEAN sejarahnya dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok, di mana deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh 5 pendiri negara atau para menteri luar negeri ya, seperti Indonesia, lalu ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, dan juga Thailand, di mana didirikan di kota Bangkok, Thailand. Adapun beberapa anggota ASEAN, pertama ada Indonesia, ya, di mana di sini ada beberapa tabelnya ya, ya seperti di mana ini Indonesia, lalu ada Malaysia, lalu ada Thailand, lalu ada Filipina, ada Singapura, ada Brunei Darussalam, ada Myanmar, lalu ada Kamboja, lalu ada Laos, lalu ada Vietnam. Di mana yang terakhir itu ada Timor Leste yang baru bergabung di ASEAN. Bentang alam negara ASEAN, di mana terbagi menjadi dua bagian. Pertama yang berbentuk semenanjung, daratan berbentuk semenanjung, berada di negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Lalu berbentuk gugusan, kepulauan, di mana seperti Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia bagian timur, dan Timor Leste. Lalu bentang alam di Asia Tenggara itu melalui pegunungan Sirkum Pasifik, yaitu Indonesia dan Filipina, dan Mediterania itu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Malaysia Barat. Sungai besarnya itu ada Sungai Chao Phraya di Thailand, lalu ada Sungai Mekong yang ada di daerah Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ada Sungai Irrawaddy di Myanmar, Sungai Kapuas, Barito, dan Ciliwung di Indonesia, Sungai Kuala Belait, Sungai Tutong, Sungai Brunei di Brunei Darussalam, di mana sungai-sungai di Asia Tenggara ini berfungsi sebagai irigasi, rekreasi, dan sarana lalu lintas. Dataran tinggi itu banyak terdapat di daerah Thailand, di mana ada di dataran tinggi Korat, di Vietnam ada dataran tinggi Tonkin, dan juga ada di Indonesia. Daerah rendahnya dimanfaatkan untuk area pertanian yang subur dan pemusatan penduduk, di mana dataran yang paling rendah itu ada di daerah dataran aliran sungai Chao Phraya di Thailand. Lalu dari sisi letak geografisnya, di mana berbatasan di sebelah utaranya dengan Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Arafuru dan juga Samudra Hindia. Lalu sebelah baratnya berbatasan dengan Teluk Benggala, Samudra Hindia, dan Laut Andaman. Lalu sebelah timurnya dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Adapun letak astronomis Asia Tenggara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara uh, letak astronomisnya Asia Tenggara itu berada di daerah iklim tropis dan juga ada yang kecil yaitu sebagian kecil itu subtropis yaitu Myanmar bagian utara. Sumber daya alamnya di mana dibagi menjadi beberapa macam. Pertama tanahnya, di mana tanahnya itu ada beraneka jenis ya, tapi ada yang mendominasi. Pertama ada tanah vulkanis, di mana terjadi karena proses vulkanisme, yaitu gunung berapi. Contohnya itu ada di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan juga Myanmar. Lalu tanah aluvial karena terbentuk dari endapan dibawa oleh aliran sungai seperti di daerah lembah dan delta sungai Nan, sungai Mekong, dan sungai Bengawan Solo. Lalu dari segi perairan, kecuali Laos, semua negara di Asia Tenggara itu punya wilayah laut. Nah, di mana wilayah lautnya itu punya sumber daya alam yang penting. Lalu dari hutannya atau flora fauna, di mana kaya akan hutan tropis dan uh, flora dan faunanya. Lalu ada tambang, di mana semuanya itu punya tambang kecuali itu Singapura. Nah, di sini tabel ada beberapa hasil pertanian dan perkebunan dan hasil pertambangan. Seperti Indonesia, kaya akan pertanian dan perkebunannya dan pertambangan. Lalu Malaysia juga sama, Thailand juga sama, Filipina juga sama, kecuali Singapura ya. Dari bahan tambang maupun dari pertaniannya atau dari sumber daya alamnya itu masih kurang atau tidak ada. Lalu Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan juga Vietnam. Lalu ada sumber daya manusia negara-negara ASEAN, di mana
suku bangsanya itu kalau kita lihat tabel ini ada yang dari keturunan ras Negroid dan juga ras Mongoloid, baik itu yang Proto Melayu atau Melayu tua dan Deutero Melayu atau yang Melayu muda. Ya di mana di sini ada yang kebanyakan tuh ada yang suku Melayu seperti Malaysia, Brunei Darussalam, ya. Lalu ada Thailand, kemudian Indonesia juga suku bangsanya juga terbesar itu ada dari Jawa, lalu ada suku-suku lainnya. Yang di Laos juga ada etnis Laos yang merupakan terbesar di Laos. Ini merupakan tabel dari suku-suku bangsa di negara-negara Asia Tenggara atau yang tergabung dalam ASEAN. Lalu dari jumlah penduduknya, di mana Indonesia menempati jumlah penduduk terbesar ya di Asia Tenggara. Ya, lalu yang terendah itu di Kamboja. Kalau dilihat dari persebaran penduduknya, di mana sebagian besar 63% itu tinggal di pedesaan, kecuali di Singapura, di mana Singapura itu 95% itu tinggal di perkotaan, 57% kalau Malaysia itu di perkotaan, Brunei 67% di perkotaan, lalu Timor Leste sekitar 92% di pedesaan. Lalu dari sisi mata pencariannya ya, di mana kebanyakan itu petani kecuali Singapura, di mana kebanyakan masyarakatnya Singapura itu bekerja di bidang industri dan juga perdagangan. Adapun kerjasama antara negara-negara ASEAN, yang dimana secara bilateral, bilateral itu ya dengan kerjasama antara dua negara, lalu ada uh, di mana kerjasama khusus ya, di mana kerjasama bilateralnya misalkan Indonesia mengimpor beras dari Thailand, Myanmar dan Vietnam, Indonesia dan Filipina mendirikan pusat penelitian padi IRRI di Los Banos di Filipina. Lalu Indonesia Malaysia di mana Indonesia mengirimkan tenaga kerjanya ya di mana ada faktor-faktor pendorong kerjasama antar negara-negara ASEAN. Pertama kita lihat dulu dari kesamaan sumber daya alamnya. Lalu kedua dari kesamaan wilayah. Lalu ketiga dari kesamaan ideologi, lalu keempat perbedaan SDA-nya, dan terakhir perbedaan teknologi. Dan yang keenam ada perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, serta pendidikan terhadap kehidupan di Asia Tenggara atau ASEAN. Dimana kalau kita lihat dari ekonominya, masyarakat atau pemimpin dari ASEAN ini membentuk namanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015. Tujuan apa? Agar negara-negara ASEAN ini dapat bersaing dengan Tiongkok maupun India dalam hal menarik investasi asing atau investor yang dimana memberikan kesempatan kerja ya, dan juga menjual barang-barangnya itu jadi lebih mudah ke negara lainnya. Di mana juga membuka dari sektor tenaga asing maupun profesi yang sekiranya itu masih kekurangan ya di negara tersebut. Dan juga menjadikan lulusan yang lulusan pengetahuan, sikap, keterampilan yang terbuka terhadap dunia global. Lalu dari sisi sosial, di mana banyak terjadi perbedaan kepentingan ya, di mana misalkan pada tahun 2015 banyak terjadinya pengungsian dari Myanmar ke Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Lalu dari segi kebudayaan, di mana sesuai dengan konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam, dibentuklah namanya Festival Budaya ASEAN. Lalu ada perkemahan budaya serumpun ASEAN, jaringan kota ASEAN, dan kerjasama di industri musik. Lalu di bidang politik, di mana pernah terjadi ketegangan perbatasan wilayah ya antara kasus Natuna, Sipadan dan juga Ligitan, Kepulauan Spratly, serta Pulau Betra Brangka dan masalah tentang pekerja imigran. Lalu pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN, di mana dilihat dari perubahan ruangnya dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, di mana sebenarnya rata-rata kondisi iklim atau alamnya sosialnya itu relatif homogen sama dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Di mana dilihat dari beberapa faktor, pertama iklimnya. Iklimnya itu tropis dengan monsun yang mempengaruhinya. Di mana kemudian terjadilah juga pemanasan global, ya, kemudian terjadi bencana alam klimatik seperti banjir dan juga kebakaran hutan. Lalu dari sisi geologinya, ya dikelilingi oleh lempeng-lempeng yang aktif, di mana terjadinya tumbukan-tumbukan yang munculnya gunung api, dan di mana rangkaian gunung apinya ini ada sirkum Pasifik
dan juga sirkum Mediterania. Akibat dari pergerakan lempeng juga bisa menjadi bencana ya, seperti gempa bumi dan juga tsunami akibat pergerakan gelombang laut. Lalu dari sisi ketersediaan sumber daya alamnya, di mana yang hayati dan juga non hayati ya. Selain itu juga kita lihat hasil hutan dan lautnya itu juga bisa dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Di mana eh, sumber daya alam ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah dengan kegiatan ekspor maupun impor dengan proses jual beli. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi terhadap perubahan ruang di ASEAN. Di mana perkembangan ini juga membawa kemajuan dan juga kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Di mana dampak-dampaknya yang pertama dari sisi sosialnya, di mana bertambahnya jumlah penduduk, tingkat urbanisasi yang tinggi, kerjasama dengan luar negeri semakin mudah. Lalu dari faktor ekonomi, bertambahnya pendapatan negara dari pajak, sewa tempat tinggal, dan juga wisata. Lalu meningkatnya jumlah perdagangan. Lalu masuknya barang-barang asing itu gampang ya. Lalu dari sisi budayanya, terjadinya akulturasi budaya, perubahan sistem nilai dan norma, dan terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Lalu dari segi keamanan, di mana gangguan keamanan itu semakin rentan ya, di mana juga jumlah permasalahannya makin ancamannya secara transaksional semakin bertambah. Lalu ada jaringan kelompok perusuhan antar negara semakin terorganisasi, semakin mudah diorganisasikan. Ya, oke cukup sekian untuk pembahasan ASEAN, di mana nanti part 5-nya akan kita bahas tentang benua-benua di dunia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.